Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kiamat sebenarnya tidak hanya terjadi pada langit dan bumi, tetapi juga sedang terjadi perlahan di dalam hati manusia? Kita sering membayangkan kiamat sebagai gunung yang dihancurkan, lautan yang meluap, dan langit yang terbelah. Tetapi para sufi seperti Jalaluddin Rumi melihat sesuatu yang lebih dalam. Mereka percaya bahwa ayat-ayat tentang kiamat bukan hanya berbicara tentang kehancuran alam semesta, tetapi juga tentang runtuhnya ego, terbukanya tabir hati, dan hancurnya dunia palsu di dalam diri manusia. Menurut para sufi, ada manusia yang tubuhnya masih hidup, tetapi jiwanya telah lama kehilangan cahaya. Ada hati yang masih berdetak, tetapi sudah tidak mampu merasakan kehadiran Allah. Dan mungkin itulah kiamat yang paling dekat dengan manusia modern hari ini. Kita hidup di zaman ketika dunia semakin ramai, tetapi hati semakin kosong. Informasi semakin banyak, tetapi jiwa semakin gelisah. Manusia sibuk mengejar dunia, sampai lupa bahwa suatu hari seluruh yang dibanggakan akan runtuh dan kembali kepadanya. Lalu bagaimana sebenarnya Rumi dan para sufi memahami kiamat? Apakah mereka hanya memaknainya sebagai akhir zaman? Atau ada rahasia batin yang tersembunyi di balik ayat-ayat tentang kehancuran dunia? Malam ini kita akan menyelami makna kiamat dalam pandangan tasawuf. Sebuah perjalanan tentang kehancuran ego, kebangkitan jiwa, dan jalan pulang menuju Allah. Dalam Islam, iman kepada hari akhir bukan sekadar tambahan dalam keyakinan seorang Muslim. Ia adalah bagian dari rukun iman, fondasi yang menentukan bagaimana manusia memandang hidup, kematian, dan tujuan keberadaannya. Seorang Muslim percaya bahwa dunia ini tidak abadi. Akan datang hari ketika seluruh alam semesta dihancurkan, waktu dihentikan, dan semua manusia dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Allah. Al-Quran menggambarkan hari itu dengan sangat dahsyat. Gunung-gunung dihancurkan hingga menjadi debu yang berterbangan. Lautan meluap, langit terbelah, matahari digulung, dan manusia lari dari orang-orang terdekatnya karena begitu besar ketakutan yang dirasakan pada hari itu. Semua yang selama ini dianggap kuat dan abadi akan runtuh dalam sekejap. Dalam pandangan Islam, kiamat bukan dongeng, bukan simbol semata, dan bukan hanya gambaran puitis. Ia adalah kenyataan besar yang pasti terjadi. Karena itu para nabi datang bukan hanya untuk mengajarkan bagaimana hidup di dunia, tetapi juga untuk mempersiapkan manusia menghadapi kehidupan setelah dunia berakhir. Namun yang menarik, para sufi memandang ayat-ayat tentang kiamat dengan kedalaman yang lebih luas. Mereka tidak menolak makna lahiriah dari Al-Quran. Mereka tetap percaya pada kebangkitan manusia, tetapi mereka juga melihat bahwa firman-firman Allah memiliki lapisan makna batin yang berbicara langsung kepada keadaan jiwa manusia. Dalam tasawuf, Al-Quran dipahami bukan hanya untuk dibaca dengan lisan atau dipahami dengan logika, tetapi juga direnungkan dengan hati. Karena itu banyak sufi percaya bahwa ayat-ayat Allah memiliki pantulan makna di dalam diri manusia. Apa yang terjadi di alam besar juga memiliki bayangan di alam kecil yang ada di dalam jiwa manusia. Ketika Al-Quran berbicara tentang gunung yang dihancurkan, para sufi melihat bahwa gunung itu bukan hanya gunung di dunia luar, tetapi juga melambangkan ego manusia yang keras dan penuh kesombongan. Ketika Al-Quran berbicara tentang langit yang terbelah, mereka melihat itu sebagai simbol terbukanya tabir kesadaran saat manusia mulai melihat kenyataan yang selama ini tertutup oleh hawa nafsu dan cinta dunia. Begitu juga ketika bumi diguncang dengan guncangan yang dahsyat, para sufi memaknainya sebagai keadaan jiwa yang mulai diguncang oleh kesadaran spiritual. Ada saat dalam hidup manusia ketika seluruh keyakinan palsunya runtuh. Harta yang dulu dibanggakan terasa kosong. Pujian manusia tidak lagi memuaskan. Dunia yang selama ini dikejar ternyata tidak mampu menenangkan hati. Dan di titik itulah seseorang mulai mengalami apa yang oleh para sufi disebut sebagai kiamat batin. Karena menurut para sufi, manusia sebenarnya hidup di balik banyak tirai. Tirai ambisi, tirai kesombongan, tirai rasa memiliki, dan tirai ego yang membuat manusia merasa dirinya pusat dari segalanya.
Selama tirai-tirai itu masih menutupi hati, manusia akan sulit melihat cahaya Allah dengan jernih. Itulah sebabnya para sufi sering mengatakan bahwa kiamat bukan hanya peristiwa yang akan datang nanti di akhir zaman. Dalam tingkat tertentu, kiamat juga bisa terjadi sekarang di dalam diri manusia ketika seluruh kepalsuan mulai disingkap satu demi satu. Pandangan ini lahir dari keyakinan bahwa manusia adalah alam kecil. Apa yang akan terjadi pada alam semesta di akhir zaman memiliki pantulan di dalam jiwa manusia. Maka, kehancuran kosmos di hari kiamat menjadi gambaran tentang hancurnya ego, runtuhnya ilusi dunia, dan terbukanya seluruh kenyataan di hadapan Allah. Dan mungkin inilah sebabnya mengapa banyak ayat tentang kiamat terasa begitu mengguncang hati. Karena sesungguhnya ayat-ayat itu bukan hanya berbicara tentang masa depan dunia, tetapi juga sedang berbicara tentang kondisi jiwa manusia hari ini. Sebab bisa jadi, sebelum dunia mengalami kiamat besar, banyak hati manusia sudah lebih dulu kehilangan cahaya dan arah hidupnya. Menurut Jalaluddin Rumi, sebagian besar manusia hidup di balik banyak tirai yang menutupi hatinya dari Allah. Tirai itu bukan sesuatu yang terlihat oleh mata, tetapi hidup di dalam batin manusia. Ada tirai kesombongan yang membuat manusia merasa lebih tinggi dari orang lain. Ada tirai ambisi yang membuat hidup hanya berputar pada dunia. Ada tirai rasa memiliki yang membuat manusia lupa bahwa semua yang dimiliki hanyalah titipan. Dan yang paling besar adalah tirai ego, rasa aku yang terlalu kuat hingga manusia merasa terpisah dari Tuhannya. Rumi melihat bahwa selama manusia masih dikuasai ego, ia akan terus hidup dalam ilusi. Ia mengira kebahagiaan ada pada harta, padahal setelah mendapatkannya hatinya tetap kosong. Ia mengejar pujian manusia, tetapi semakin dipuji, justru semakin gelisah. Ia sibuk memperindah kehidupan luarnya, tetapi diam-diam jiwanya kelelahan dan kehilangan arah. Karena itu dalam pandangan tasawuf, kiamat bukan hanya tentang hancurnya dunia di akhir zaman. Kiamat juga adalah saat seluruh tirai dalam diri manusia mulai runtuh. Saat seseorang mulai sadar bahwa dunia tidak benar-benar mampu menyembuhkan kekosongan jiwanya. Saat ia melihat bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengejar sesuatu yang fana, sementara hatinya perlahan menjauh dari Allah. Para sufi sering mengutip ungkapan yang sangat terkenal, "Matilah sebelum kamu mati." Ungkapan ini bukan tentang kematian tubuh, bukan pula ajakan meninggalkan kehidupan dunia sepenuhnya. Yang dimaksud adalah kematian ego, kematian diri palsu yang selama ini menguasai hati manusia. Karena menurut para sufi, sebelum jasad kembali menjadi tanah, ego di dalam diri manusia harus lebih dulu dihancurkan. Kesombongan harus runtuh, keterikatan yang berlebihan pada dunia harus dilepaskan, dan rasa aku yang merasa paling penting harus luluh agar hati bisa mengenal Allah dengan lebih jernih. Rumi menggambarkan proses ini dengan sangat indah melalui banyak simbol. Salah satunya adalah benih. Ia mengatakan bahwa benih harus pecah sebelum menjadi pohon. Jika benih terus mempertahankan bentuk lamanya, ia tidak akan pernah tumbuh. Ia akan tetap kecil, terkubur, dan akhirnya mati tanpa pernah mengenal tujuan penciptaannya. Begitu juga manusia. Selama ia terus mempertahankan ego, mempertahankan citra dirinya, mempertahankan kesombongannya, maka jiwanya sulit bertumbuh. Cahaya ilahi sulit masuk ke dalam hati yang terlalu penuh dengan dirinya sendiri. Dalam banyak puisinya, Rumi menjelaskan bahwa penderitaan seringkali menjadi jalan untuk menghancurkan ego manusia. Ada orang yang baru mencari Allah setelah hatinya patah. Ada yang baru sadar tentang fananya dunia setelah kehilangan sesuatu yang paling dicintainya. Ada yang baru mulai mengenal dirinya setelah seluruh kesenangan dunia tidak lagi mampu membuatnya tenang. Karena itu para sufi tidak selalu melihat kehancuran sebagai sesuatu yang buruk. Kadang kehancuran justru menjadi pintu kebangkitan spiritual. Saat dunia palsu di dalam diri manusia mulai runtuh, disitulah cahaya kesadaran mulai masuk perlahan. Menurut Rumi, manusia sering takut kehilangan karena ia mengira dirinya akan hancur.
Padahal yang sedang dihancurkan sebenarnya bukan jiwa sejatinya, melainkan identitas palsu yang selama ini menutupi cahaya ruhani. Dan mungkin inilah yang dimaksud kiamat dalam makna batin menurut para sufi. Bukan sekadar akhir kehidupan, tetapi runtuhnya seluruh kepalsuan yang membuat manusia jauh dari Allah. Karena bagi Rumi, kiamat bukan hanya tentang kehancuran, kiamat adalah awal kebangkitan jiwa. Saat seluruh tirai tersingkap dan manusia mulai melihat bahwa selama ini yang ia cari di dunia sebenarnya adalah kerinduan untuk kembali kepada Tuhannya. Dalam tradisi tasawuf, para sufi sering memandang ayat-ayat tentang kiamat bukan hanya sebagai gambaran peristiwa akhir zaman, tetapi juga sebagai simbol perjalanan batin manusia. Namun penting untuk dipahami, mereka tidak menghapus makna aslinya. Mereka tetap percaya bahwa kiamat akan benar-benar terjadi sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Hanya saja mereka melihat bahwa firman Allah memiliki kedalaman makna yang juga berbicara tentang keadaan jiwa manusia. Karena bagi para sufi, Al-Quran adalah cahaya yang berbicara kepada berbagai lapisan manusia. Ada makna yang ditangkap oleh akal, ada yang dirasakan oleh hati, dan ada yang baru dipahami ketika seseorang mengalami perjalanan spiritual dalam hidupnya. Maka ketika Al-Quran menggambarkan gunung-gunung dihancurkan hingga beterbangan seperti debu, para sufi melihat gunung itu sebagai simbol ego manusia yang keras dan kokoh. Ego sering membuat manusia merasa kuat, merasa paling benar, dan merasa memiliki kendali atas hidupnya. Padahal di hadapan Allah, semua itu sangat rapuh. Dan suatu saat, ego itu harus dihancurkan agar manusia bisa mengenal hakikat dirinya. Begitu juga ketika Al-Quran berbicara tentang langit yang terbelah. Dalam pandangan sufi, langit melambangkan tabir kesadaran yang selama ini menutupi hati manusia. Banyak manusia hidup hanya pada permukaan kehidupan. Mereka melihat dunia dengan mata fisik, tetapi tidak memahami makna terdalam dari keberadaannya. Maka ketika tabir itu terbelah, manusia mulai melihat kenyataan dengan cara yang berbeda. Ia mulai sadar bahwa hidup bukan sekadar makan, bekerja, dan mengejar dunia, tetapi perjalanan menuju Allah. Ada pula ayat tentang matahari yang digulung dan cahayanya dipadamkan. Para sufi memaknainya sebagai simbol padamnya cahaya dunia yang selama ini memalingkan manusia dari cahaya ilahi. Dunia sering terlihat begitu terang dan memikat. Harta, jabatan, popularitas, dan pujian manusia membuat hati terlena hingga lupa kepada Allah. Namun akan datang saat ketika semua cahaya palsu itu redup dan manusia menyadari bahwa hanya cahaya Allah yang benar-benar mampu menenangkan jiwa. Kemudian bumi yang diguncang dengan guncangan dahsyat dipahami sebagai gambaran jiwa manusia yang mulai terbangun dari kelalaian. Ada saat dalam hidup ketika hati seseorang diguncang oleh kehilangan, penderitaan, kegagalan, atau kehampaan batin. Dan justru melalui guncangan itulah manusia mulai bertanya tentang makna hidupnya. Banyak orang baru mencari Allah ketika dunianya runtuh. Saat semua yang selama ini diandalkan ternyata tidak mampu menyelamatkan jiwanya. Di titik itu, manusia mulai melihat betapa rapuh dirinya dan betapa fana dunia yang selama ini dikejarnya. Karena menurut para sufi, manusia adalah alam kecil. Apa yang akan terjadi pada alam besar di akhir zaman memiliki pantulan di dalam diri manusia. Kiamat kosmik di luar sana memiliki bayangan spiritual di dalam hati manusia. Itulah sebabnya sebagian sufi mengatakan bahwa kiamat kecil bisa terjadi kapan saja. Saat seseorang kehilangan kesombongannya, saat air matanya jatuh dalam penyesalan, saat ia sadar bahwa hidupnya selama ini terlalu jauh dari Allah, dan saat seluruh identitas palsu yang ia banggakan mulai runtuh satu demi satu. Bagi orang yang belum pernah mengalami itu, kehancuran terasa seperti akhir dari segalanya. Tetapi bagi para sufi, justru disitulah awal kebangkitan dimulai. Karena hati yang pecah seringkali lebih mudah menerima cahaya dibanding hati yang terlalu penuh dengan dirinya sendiri. Dan mungkin inilah rahasia mengapa banyak orang justru berubah setelah melewati penderitaan besar. Ada yang menjadi lebih lembut setelah kehilangan.
Ada yang menjadi lebih dekat kepada Allah setelah kecewa terhadap dunia. Ada yang akhirnya menemukan ketenangan justru setelah seluruh kesombongannya dihancurkan oleh kehidupan. Dalam pandangan tasawuf, semua itu adalah bagian dari kiamat batin. Dunia lama di dalam dirinya mulai runtuh dan perlahan lahirlah kesadaran baru yang lebih dekat kepada Tuhan. Menurut para sufi, ada kiamat yang lebih dekat daripada hancurnya langit dan bumi, yaitu ketika hati manusia kehilangan cahaya ruhani. Tubuhnya masih hidup, wajahnya masih tersenyum, aktivitasnya masih berjalan seperti biasa, tetapi jiwanya perlahan mati tanpa disadari. Inilah yang paling ditakutkan oleh banyak sufi. Bukan sekadar kehancuran dunia luar, tetapi kehancuran batin manusia. Karena seseorang bisa terlihat baik-baik saja di mata dunia, padahal di dalam dirinya ada kekosongan yang sangat dalam. Lisannya berzikir, tetapi hatinya dipenuhi kebencian. Ibadahnya banyak, tetapi semakin merasa lebih suci dari orang lain. Ilmunya luas, tetapi tidak membuatnya semakin rendah hati di hadapan Allah. Dan semua itu, dalam pandangan tasawuf, adalah tanda bahwa hati mulai kehilangan kehidupan spiritualnya. Para sufi percaya bahwa hati manusia sebenarnya diciptakan untuk mengenal Allah. Ketika hati terlalu dipenuhi dunia, ambisi, iri hati, dan kesombongan, maka cahaya itu perlahan tertutup. Akibatnya manusia mulai kehilangan ketenangan, meskipun hidupnya terlihat lengkap dari luar. Mungkin inilah sebabnya banyak orang di zaman sekarang merasa lelah tanpa tahu apa yang sebenarnya hilang dari dirinya. Dunia semakin maju, teknologi semakin canggih, dan manusia semakin mudah terhubung satu sama lain. Tetapi anehnya, banyak hati justru merasa semakin sepi. Manusia bisa berbicara dengan siapa saja dalam hitungan detik, tetapi sulit berbicara jujur dengan dirinya sendiri. Informasi tersedia di mana-mana, tetapi manusia semakin sulit menemukan ketenangan. Hiburan tidak pernah habis, tetapi jiwa tetap gelisah ketika malam tiba dan semua keramaian mulai sunyi. Dalam pandangan para sufi, itu bukan sekadar fenomena sosial atau perubahan zaman biasa. Mereka melihatnya sebagai tanda bahwa manusia mulai kehilangan pusat spiritualnya. Hati manusia terlalu sibuk melihat keluar sampai lupa kembali masuk ke dalam dirinya sendiri. Padahal menurut banyak sufi, hati adalah tempat paling penting dalam perjalanan menuju Allah. Jika hati rusak, maka seluruh hidup manusia ikut kehilangan arah. Karena itu mereka tidak hanya fokus memperbaiki tindakan lahiriah, tetapi juga membersihkan batin dari kesombongan, iri hati, cinta dunia yang berlebihan, dan rasa ingin dipuji manusia. Imam Al-Ghazali pernah menjelaskan bahwa penyakit hati sering lebih berbahaya daripada penyakit tubuh. Tubuh yang sakit masih bisa membuat manusia mendekat kepada Allah. Tetapi hati yang sakit justru bisa membuat manusia semakin jauh meskipun ibadahnya terlihat baik. Itulah mengapa para sufi sangat menekankan keikhlasan. Karena mereka tahu seseorang bisa terlihat religius di luar, tetapi diam-diam sedang membangun berhala baru di dalam dirinya, yaitu ego dan pencitraan. Dan mungkin inilah salah satu tanda kiamat batin yang paling halus di zaman sekarang. Manusia semakin sibuk membangun citra, tetapi lupa membangun jiwa. Banyak yang ingin terlihat bercahaya di mata manusia, tetapi tidak lagi sibuk membersihkan hati di hadapan Allah. Dalam tasawuf, hati yang mati bukan berarti hati yang berhenti berdetak. Hati yang mati adalah hati yang tidak lagi tersentuh oleh kebenaran, tidak lagi lembut ketika mendengar ayat-ayat Allah, tidak lagi merasa bersalah saat berbuat zalim, dan tidak lagi merasakan kerinduan untuk dekat kepadanya. Karena itu para sufi selalu mengingatkan bahwa perjalanan spiritual bukan tentang terlihat suci, tetapi tentang menjaga hati agar tetap hidup. Sebab ketika hati masih hidup, sekecil apapun cahaya iman di dalamnya masih bisa membawa manusia kembali kepada Allah. Tetapi ketika hati benar-benar mati, manusia bisa tenggelam dalam dunia tanpa pernah sadar bahwa jiwanya sedang perlahan hancur. Dan mungkin itulah kiamat yang paling dekat dengan manusia hari ini. Bukan saat dunia berakhir, tetapi saat hati manusia tidak lagi mampu merasakan cahaya Tuhan di dalam hidupnya. Dalam pandangan Jalaluddin Rumi dan para sufi, kiamat bukan hanya tentang berakhirnya dunia.
Kiamat juga adalah saat seluruh kenyataan yang selama ini tertutup oleh ego mulai disingkap satu demi satu. Karena itu, tasawuf mengajarkan bahwa ayat-ayat Al-Quran tidak hanya berbicara tentang peristiwa besar di luar diri manusia, tetapi juga tentang perjalanan batin yang terjadi di dalam hati setiap insan. Gunung yang runtuh, langit yang terbelah, dan bumi yang berguncang bukan hanya gambaran kehancuran alam semesta, tetapi juga simbol runtuhnya kesombongan, terbukanya kesadaran, dan bangkitnya jiwa menuju Allah. Dan mungkin selama ini kita terlalu sibuk menunggu kapan dunia akan berakhir, sampai lupa bertanya apakah hati kita masih hidup hari ini. Karena menurut para sufi, kehancuran terbesar bukan ketika matahari dipadamkan, tetapi ketika hati manusia kehilangan cahaya Tuhan di dalam hidupnya. Kita mengejar banyak hal di dunia ini, harta, pengakuan, kesibukan, dan ambisi yang tidak pernah selesai. Tetapi pada akhirnya, semua itu tidak akan mampu menemani manusia ketika kembali kepada Allah. Yang tersisa hanyalah keadaan hati. Maka bagi para pecinta Allah, kiamat bukan akhir dari segalanya. Ia adalah perjalanan pulang. Pulang dari dunia yang fana menuju yang maha abadi. Pulang dari ego menuju ketundukan. Pulang dari kegelisahan menuju ketenangan sejati. Dan mungkin karena itulah orang-orang yang benar-benar mengenal Allah tidak hanya takut kepada kiamat, tetapi juga merindukan perjumpaan dengannya. Dan jika hatimu pernah merasa bahwa dunia ini tidak benar-benar mampu menenangkan jiwamu, mungkin itu bukan kelemahan, mungkin itu adalah panggilan agar ruhmu kembali mengingat asalnya. Tuliskan di komentar, hatiku kembali pulang. Semoga Allah menjaga hati kita di tengah dunia yang semakin bising. Semoga kita tidak hanya hidup secara jasad, tetapi juga hidup secara ruhani. Dan semoga sebelum hari ketika seluruh dunia dihancurkan, hati kita sudah lebih dulu menemukan jalan kembali kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.